Kali ini akan kita bahas tentang air liur anjing yang selama ini di masyarakat kita dianggap sebagai najis mughaladzah, di mana ketika terkena air liur anjing maka harus dicuci 7 kali, yang salah satunya harus menggunakan debu. Untuk itu mari kita simak dari beberapa ustadz berikut. Yang pertama kita mulai dari Ustadz Qaris dari Persis. Beliau adalah salah satu cucu generasi keempat dari Hasan, salah seorang tokoh Persis di era awal berdirinya Persis. Mas Qaris sendiri hubungannya sama pendiri Persis Hasan apa? Hasan itu buyut. Buyut ya. Buyut. Jadi dia ayahnya nenek saya. Berarti dia Gus harusnya. Harusnya Gus. Iya, harusnya ada tradisinya kan, karena dia keturunan pendirinya. Berarti harusnya bisa naik RX ngambil ngerokok gitu. Nah, salah satu yang sering kita lihat kalau terkait dengan Persis itu menghalalkan daging anjing. Iya. Untuk dimakan. Untuk dimakan. Kalau di Persis memang yang diharamkan, jenis binatang yang diharamkan cuma satu, yaitu babi. Karena kalau ayatnya kan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir dan segala. Jadi di ayat itu dikatakan innama itu kalau bagi orang Persia itu hanya. Yang diharamkan itu hanya babi, bangkai, ya kan, darah, ya kan, dan yang disembelih bukan karena Allah. Nah, karena katanya hanya bagi orang Persis, ya yang lain berarti kan nggak termasuk. Yang datang di sini adalah hanya 4 orang, berarti nggak mungkin 5 orang. Jadi karena itu anjing nggak masuk. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang mengharamkan dan segala macam? Nah, kita menganggap derajatnya kemudian turun. Kalau bagi orang Persis ya, tidak lagi haram, tapi tidak dianjurkan. Oleh karena itu, walaupun orang Persis menganggap anjing itu bukan haram, tapi kita juga memakan gitu kan ya. Nah, itu. Bahkan orang Persis sendiri menganggap air liur anjing itu tidak najis selama. Jadi kalau lihat hadisnya itu disebutkan bahwasanya yang najis itu adalah ketika dia waladal ina. Jadi menjilat tempat makan bejana, atau tempat minum bejana yang basah. Nah, itu. Kalau bejananya kering nggak apa-apa. Kalau jilat celana jeans nggak najis. Nggak najis. Kalau mangkok basah dijilat baru najis. Yang itu harus dicuci sampai 7 kali dan pakai itu. Nah, bagi orang Persis seperti itu. Selanjutnya mari kita simak pandangan dari Gus Baha, seorang ulama NU. Jika di wadah kamu dijilat anjing, maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah, kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i, disucikan itu karena najis. Karena najis baru disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang jijik juga dicucikan. Misalnya piring saya habis diidoni kharis ya tetap tak cuci meskipun enggak najis. Sing gelem tiba idune kharis sopo gitu kan. Misalnya cambahat tali meler ngumpel gitu, meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Lah itu terus melahirkan mazhab, yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaksilhu harus dicuci. Ya dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau di komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita, itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah, ngajar. Kalau Gus Bak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi, gak ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa ada madzhab? Karena untuk maknani teks-teks yang ada ini penafsirannya itu beda-beda.
Makanya kita butuh cara kamu memahami teks itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaghsilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. Selanjutnya kita simak pandangan dari Buya Yahya. Masalah anjing itu najis dalam madhab kita Imam Syafi'i bukan saja liurnya, berbeda dengan madhab Malik dan yang lainnya. Jadi yang najis dari anjing liurnya iya, dan segala bebasahan yang ada di anjing. Kalau tangan kita basah ketemu bulunya anjing, najis mughalladah. Jadi bukan hanya air liurnya saja, bukan liurnya anjing dalam madhab Syafi'i. Mungkin Anda setiap pertanyaan selalu bilang liur. Sebetulnya itu adalah telah bercampur dengan faham dari madhab lain. Tidak salah madhab Malik khususnya. Bahkan madhab lain tidak mengatakan itu najis kok. Hanya membasuh 7 kali ta'abbudi kewajiban saja. Tapi madhab Syafi'i dikatakan najis, bahkan kenapa harus 7 kali? Maka nama mughalladah. Najis mughalladah, najis berat. Cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya adalah harus dicampur debu. Debunya bukan debu 1 cangkul, bukan. Aslinya ada air, Anda kasih setengah sendok teh, ada air 1 timba, Anda campur dengan debu. Baru setelah itu air Anda curahkan Anda tuangkan ke baju yang dicuci tadi. Atau tangan kita mukul, Anda pikir kucing, kucing, tak taunya anjing, tangan Anda basah, berarti tangan Anda najis. Anda cuci 1000 kali tidak akan suci selagi belum ada debunya. Maka Anda harus mengambil air yang berdebu, Anda curahkan ke tangan Anda, ini 7 satunya debu, dan disunnahkan satunya tidak di akhir, sebab kalau satu tidak akhir nanti bajumu menjadi berdebu. Jadi yang pertama boleh, kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Setelah itu suci. Setelah suci biasa mau wudhu, mau apa, mau sholat sah. Berikutnya mari kita simak pandangan dari Ustadz Zainal Abidin dari Salafi. Mohon penjelasan mengapa anjing liurnya haram, najis, tapi dijadikan hewan peliharaan kaum Kristen Nasrani, sedangkan kaum muslimin hewan peliharaannya kucing. Sebetulnya tidak seperti itu. Islam juga membolehkan memelihara anjing, tapi konteksnya di mana? Untuk menjaga hewan, tanaman. Jadi tidak seperti itu. Konteks bukan anjing sama kucing sekarang. Konteksnya sekarang adalah hukum. Dan hukum itu sami'na wa ata'na. Kenapa najis, kenapa enggak? Contoh saja Pak. Sekarang ludah sama kencing apa bedanya? Sama-sama menjijikkan enggak? Kalau enggak percaya, ludahin antum. Ya? Sama-sama menjijikkan enggak? Jijik. Tapi kenapa ludah suci, kencing najis? Ayo. Masalahnya dalil yang harus kita sikapin sami'na wa ata'na. Soal jijik, sama-sama jijiknya. Dikencingin orang, diludahin orang juga sama, enggak enaknya. Ya? Tapi ludah suci, kencing najis. Kenapa? Dalil. Itu dah. Begitu juga anjing. Soal masalah bagian kenapa haram liurnya, kalau jilat barang-barang kering nggak disuruh mengusap 7, membasuh 7 itu kan ketika menjilat bejana yang ada airnya begini dijilatin. Ini disuruh membasuh 7 kali. Tapi kalau jilat pantat antum, ya jangan dibasuh 7 kali, nggak usah. Nyium tiang, nggak usah. Nah ini konteksnya ta'abbud kita sami'na wa ata'na. Itu. Jadi jilatan anjing yang dibasuh 7 kali itu cuman ketika menjilat bejana yang berair basah. Kalau kering pun nggak usah dicuci.